Perkenalkan, nama saya Laura Deborah, NPM 2210100404. Saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester Sosiologi Hukum. Yang pertama adalah bagaimana perubahan masyarakat dan dampaknya bagi penegakan hukum di Indonesia. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya ada perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan masyarakat sebagai berikut adalah: pertama, faktor eksternal. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jalannya pengaruh kebudayaan masyarakat lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah difusi penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari kelompok atau golongan ke kelompok atau golongan lain dalam suatu masyarakat. Yang kedua adalah kontak kebudayaan, terjadi karena dua kelompok atau lebih dengan kebudayaan saling berbeda bertemu dan berinteraksi secara instantif. Yang kedua adalah faktor internal, perubahan aspek demografi. Yang kedua adalah konflik antar kelompok dalam masyarakat. Yang C adalah terjadi gerakan sosial dan atau pemberontakan. D, penemuan baru. Dampaknya adalah menurut Profesor Sucipto Harjo, Indonesia tidak bisa lama berlarut dengan cara penegakan hukum sebagaimana selama dijalankan. Indonesia kini membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang ingin disebut sebagai progresif. Dengan pernyataan tersebut, hukum progresif kini ingin dikembangkan di dalam sistem hukum Indonesia. Pada salah satu contoh yang saya ambil, ada penutipan bahwa ada gerakan revolusi, yaitu gerakan reformasi tahun 98, di mana dalam hukum-hukum diberikan lebih keras dari hukum sekarang. Yang kedua adalah bagaimana hukum dan sertifikasi dalam kenyataan sosial di masyarakat. Sertifikasi sosial diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarki. Kriteria yang dipakai untuk menggolong-golongkan masyarakat dalam lapisan-lapisan tertentu adalah: A, ukuran kekayaan, di mana di zaman sekarang ketika kita seorang yang betul-betul mampu atau lebih mampu akan lebih dikenal daripada orang yang tidak memiliki apa-apa. Ukuran kekuasaan seperti kita menjadi suatu pejabat, maka orang akan menyandung-nyandungi kita. Ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan. Unsur lapisan masyarakat. A, di kedudukan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau porsi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat ini sehubungan dengan orang-orang lain. Yang termasuk adalah askrab status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan. Yang kedua adalah achieve status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usahanya. Yang ketiga adalah assignment status, yaitu kedudukan yang diberikan. Yaitu peranan. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Peranan mencakup 3 hal. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang B adalah peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu sebagai organisasi. Yang terakhir adalah peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hukum sebagai variabel kuantitatif. Suatu variabel adalah karakteristik dari suatu gejala yang berubah-ubah tergantung dari situasi atau kondisi di mana keadaan tersebut berada atau terjadi. Bagaimana pengaruh teori konflik dan penyelesaian konflik terhadap hukum di Indonesia? Teori konflik dalam konteks hukum di Indonesia memandang konflik sebagai tak terhindarkan dari dinamika yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Penyelesaian konflik tersebut, khususnya melalui hukum, memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk regulasi yang jelas, penegakan hukum yang adil, dan upaya restorasi keadilan. Penyelesaian konflik dalam hukum di Indonesia adalah yang pertama, regulasi dan penegakan hukum. Hukum menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme formal seperti pengadilan dan non-litigasi. Yang kedua adalah restoratif justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan rekonsiliasi
Yang ketiga, akses terhadap keadilan memastikan sebuah warga negara memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Yang keempat adalah negosiasi dan mediasi. Penyelesaian konflik ini juga dapat dilakukan melalui negosiasi terhadap antara pihak bersengketa atau dengan bantuan pihak ketiga atau mediator.